Halo, Shalom. Salam bro, tanpa ragi. Ya, Bro Haruka. Sekarang kita mau ngobrol soal apa nih? Ini kan yang sedang seru di Indonesia ya. Ini kan seorang tokoh yang pemikiran-pemikirannya itu luar biasa. Menghentak ya, istilahnya luar biasa menghentak di pemikiran-pemikiran Indonesia. Seorang Rocky Gerung. Ya kita perlu belajar sih dari beliaunya. Apa sih yang beliau pikirkan? Oke, berarti kita mesti tenangin diri dulu dong ya. Sebel-sebelnya, bete-betenya, nyebelinnya tuh kita mesti hilangin dulu nih ya berarti ya. Betul. Enggak baper dulu. Tahan bapernya gitu ya. Kita tahan dulu, kita coba dengerin dulu Rocky Gerung lagi ngomong apa gitu ya. Oke, siap. Oke, silakan Bro. Dimulai aja. Ya, mungkin kita perlu belajar dulu sebenarnya kondisi real Indonesia itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa belajar Rocky Gerung itu tampil di tengah-tengah situasi atau zaman atau masa Indonesia seperti apa gitu. Itu mungkin kita perlu cari tahu. Mungkin yang populer-populer aja deh. Misalnya IQ orang Indonesia. IQ orang Indonesia itu berapa sih rata-rata gitu. Bisa dibantu carikan dulu. Oke, kita coba cari ya IQ rata-rata Indonesia. Oh, banyak yang cari nih. Narasi.tv, rata-rata IQ orang Indonesia masih rendah. Sistem pendidikan dan stunting menjadi sorotan. Data World Population Review 2022 menunjukkan bahwa nilai rata-rata IQ orang Indonesia hanya sekitar 78,49. Wow. Nilai tersebut membuat Indonesia berada di posisi 130 dari 199 negara yang diuji. Wow. Kalau ini di bawah rata-rata bawah di bawah rata-rata. Jadi ya, tapi mungkin ya kita perlu belajar sekalian aja lah pembagian IQ. Oke. Terus, ini yang saya maksud. Jadi 69 ke bawah intellectual disability, 70 sampai 79 borderline batas fungsi intelektual. Indonesia 78,49. Nah, berarti di situ ya batas borderline, batas fungsi intelektual. Ya, itu konteks pertama. Kemudian konteks kedua yang jadi sorotan, jadi pembanding antar bangsa itu kan Human Development Index kan. Coba kita lihat Indonesia Human Development Index-nya itu posisi di berapa gitu. Indeks Pembangunan Indonesia IPM Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91. Meningkat 0,62 poin, 0,89% dibandingkan tahun sebelumnya 72,29. Ini apa nih Bu, indeks pembangunan manusia ini? Kan ada 3 komponen ya. Tadi yang namanya pendidikan, kemudian yang kedua itu harapan hidup, sama income per kapita. Saya ingat saya itu 3 dimensinya itu, income per kapita 3 itu. Oke, ini ya, komponen indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup, ya, angka melek huruf, ya, rata-rata lama sekolah, sama pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Melek huruf, kemudian lama sekolah itu pendidikan kan jadi 1, makanya ini disebut 4. Ya, literasinya seperti apa. Nah, Indonesia itu kan posisinya rendah kalau nggak salah. Hampir di atas 100 saya ingat saya. Tapi ya, karena ini data ya perlu cari tahu sih. Di Indonesia itu posisinya di atas 100 ingat saya, di atas 100. Ini 72,91. Oh, maksudnya di antara negara-negara lain itu loh, posisi urutan kita gitu. Oke. Kalau tidak salah dulu tanpa lagi pernah cerita tentang IQ negara-negara muslim, pernah buat video itu ya. Indonesia posisinya di mana gitu. Nah, kalau ini kita lihat dari posisi antar negara saja gitu. Antar negara Indonesia itu tinggi atau rendah gitu. List of countries by Human Development Index. Ya, coba kita cek dulu. Nah, ini 114. 114. Oke. Lebih rendah dari Lebanon ya. Nah, ini data yang tahun berapa, tapi angkanya kan kira-kira ya 100-an gitu. Nggak jauh beda pasti. Baik, itu konteks sosialnya bahwa Rocky Gerung hadir di bangsa ini dengan rata-rata seperti itu. Nah, kita udah dapat info di mana Rocky Gerung itu berada pada situasi angka 78,49. Beliaunya hadir di tengah-tengah masyarakat seperti ini.
Itu satu kenyataan sosial yang kita harus jujur ya, memang itu kondisi kita gitu. Nah, karena saya ini sosiologi, saya itu kan berargumentasi atau berpendapat itu kan berdasarkan teori-teori sosiologi. Saya itu paling senang menjelaskan perubahan-perubahan, teori perubahan sosial itu dari Auguste Comte. Nah, coba mungkin bisa dicarikan nih. Teori perubahan sosial yang 3 tahap itu ya. Thank you. Sudah jelas saya, sudah jelas. Jadi menurut Auguste Comte, dia itu berpendapat taraf berpikir manusia itu berkembang ke dalam 3 tahap. Teologis, metafisik, dan saintifik atau positivisme. Nah, pertanyaannya ketika Rocky Gerung hadir di Indonesia itu, rakyat Indonesia itu, taraf berpikirnya ada pada posisi teologikal atau metafisikal atau sudah di positivisme gitu. Sederhananya kan seperti ini, kalau cara berpikir teologikal itu semua jawaban itu bermuara kepada dewa. Nah, ini saya setuju dengan istilah yang sekarang dipakai oleh Tan Paragi ini. Jadi semua jawaban itu kepada dewa. Kenapa ada petir, ada dewa? Dewa gitu. Nah, itu teologikal. Nah, ini jauh lebih netral kita menggunakan kata dewa untuk menjelaskan teologikal ini dibanding menggunakan kata Tuhan. Tapi ini bagi saya pencerahan sih, tanpa lagi menjelaskan kata dewa. Gitu. Oke, ini tahap pertama. Jadi semua jawaban persoalan di dunia ini atau menjelaskan sebuah fenomena apapun itu jawabannya kepada dewa atau spirit yang nggak kelihatan itu. Kemudian yang kedua naik ke dalam metafisik atau mencari jawaban-jawaban logis gitu. Orang-orang yang ada di dalam tahap metafisik ini kan selalu katanya itu logis gitu, artinya masuk akal gitu. Tapi yang masuk akal itu belum tentu sampai ke taraf yang namanya positivisme gitu. Apa yang logis belum tentu based on evidence kalau seingat saya positivisme itu. Jadi harus mencari bukti empirisnya ada atau tidak gitu. Nah, Indonesia mengelola bangsa ini yang masa sekarang loh ya, yang kita bicarakan karena masa sekarang, Rocky Gerung itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara ini dikelola dengan cara seperti apa? Coba kita cari tahu. Mengapa tolak Israel dulu lah? Mengapa tolak Israel? Mengapa tolak Israel itu yang dari Ade Armando itu? Nah, kita cari alasannya karena itu membingkai di mana sebenarnya letak kita. Gitu. Nah, ini dia ada. Ini sebenarnya yang atas tadi ada kata Bung Karno. Kalau tidak salah mulai menit ke 6.23. Coba kita cari 6.20-an lah. Poin saya, segenap argumen PDIP itu sebenarnya kedodoran. Sampai kemudian saya memperoleh informasi yang saya sebut di awal. Jangan-jangan penjelasannya memang tidak rasional. Sumber saya menyatakan bahwa Bu Mega mengeluarkan instruksi itu karena sehari sebelumnya dia mendapat wangsit dari almarhum Bung Karno. Jadi dalam pertemuan supranatural antara Bu Mega dan sang ayah, Bung Karno meminta putrinya membatalkan kehadiran tim Israel di Piala Dunia. Ini memang tidak rasional. Tapi kalau Anda paham budaya politik Jawa, Anda tidak akan menanggapi ini sebagai hal yang mengada-ada. Saya sendiri bukan orang yang percaya dengan hal-hal klinik semacam ini, tapi saya menghormati mereka yang percaya dengan dunia supranatural semacam ini. Banyak politisi Indonesia meyakininya dan menerapkannya, termasuk yang saya tahu Bu Mega. Ketika saya browse internet, saya misalnya menemukan sebuah berita di detik.com tentang wangsit Bung Karno kepada Bu Mega. Ini berita lama, September 2007. Dalam berita itu digambarkan Bu Mega menyatakan belum akan memutuskan pencalonannya sebagai presiden pada 2009 karena masih menunggu wangsit dari Bung Karno. Ketika itu dia ditanya, apakah Bu Mega akan maju sebagai capres? Dan jawabannya adalah, tunggu sajalah, suatu saat akan menjawabnya. Saya mau tanya dulu ke pemimpin besar saya, yakni Bung Karno. Dia menyampaikannya di depan rapat kerja nasional PDIP. Menurutnya meminta wangsit kepada bapaknya sendiri bukan merupakan suatu hal yang salah. Ada yang bilang wangsit itu masalah klinik, tapi nggak apa-apa, itu kan bapak saya sendiri, ujarnya di depan peserta Rakernas. Jadi memang sangat mungkin Bu Mega bertemu dengan Bung Karno dan karena pertemuan itulah instruksi penolakan Israel dilontarkan. Dengan bercerita ini saya tidak hendak merendahkan siapapun.
Hanya saja kalau ini benar, maka penjelasannya tidak bisa dilakukan secara rasional. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Jadi Wow. kalau kita menggunakan analisisnya Auguste Comte, kita tahu konteks Indonesia itu taraf berpikirnya di sebelah mana gitu. Kalau akal sehat itu kan di metafisik ya, itu akal sehat gitu, logis gitu. Nah, theological itu kan di sebelah kiri, masih paling primitif, paling awal. Kalau melihat berita dari Cokro TV ini, bagi saya itu mengejutkan gitu. Negara yang sebesar ini dikelola keputusan-keputusannya secara theological, karena ada spirit yang kita sebut sebagai dewa. Kalau ada di istilah lain kan spirit yang tidak kelihatan itu mengendalikan semua keputusan-keputusan gitu. Dan ini kan bukti nyata, bukti empiris lah kita menyebutnya, bukti empiris bahwa negeri ini dikelola secara berpikir taraf yang paling awal lah gitu, kita menyebutnya paling awal, theological gitu. Itu kan data. Nah, Rocky Gerung hadir dengan pikiran-pikiran di metafisik gitu. Kadang-kadang sampai ke saintifik gitu. Tapi itulah kondisinya. Gitu. Itulah kondisinya. Gitu. Jadi memang situasi kita tahapnya seperti ini. Saya sendiri ya baru tahu sih bahwa ternyata dulu pencalonan presiden kita itu dasarnya sangat theological gitu. Sangat teologis gitu. Kan, Yang masalah gini bro, orang-orang yang berpikiran theological itu berpikir bahwa yang berpikiran metafisikal atau berpikiran positive science stage ini orang tolol. Lah, Mereka berpikir mereka orang pinter. Jawab kenapa betul. ada petir karena ada dewa, kenapa ada masalah gitu, ada kecelakaan karena ada dewa, kenapa ada keberuntungan karena ada dewa. Semua itu mereka pikir itu adalah jawaban paling pinter. Jawaban di luar itu kata menurut mereka mungkin tolol mungkin. Iya, itu kondisi kita. Tapi perlu kita cari bukti lagi deh. Apakah IQ yang 78 itu bisa dilihat dari jejak-jejak di YouTube? Kalau tidak salah, dulu pernah kita ribut ya tentang mualaf-mualaf penipu. Betul ya? Dulu pernah kita mengkritisi kan mualaf-mualaf penipu. Coba kita cari tahu dari Cokro TV juga ya. Gak apa-apa, kita belajar dari Ade Aprandu juga. Karena kan ini membantu kita untuk belajar akal sehat kan. Mualaf penipu Cokro TV itu, ya Ade Armando, saya ingat saya yang menyampaikan. Wah ini dia muncul ini tahun berapa? 3 tahun yang lalu, tapi nggak apa-apa deh. Coba kita dengarkan. Apa persamaan Fauzan Al-Azmi dengan Chris Bangun Samudra dan Stephen Indra Wibowo? Sama-sama mualaf, sama-sama ustadz, tapi juga sama-sama pembohong. Yang terbaru dan fenomenal adalah Fauzan, yang mengaku lulusan S2 Teologi Injil Vatican School di Vatikan. Dia mengaku ayahnya adalah seorang kardinal bernama Yohanes Ignatius dan ibunya adalah penyebar Injil. Dia masuk Islam katanya dan mengganti nama menjadi Fauzan Al-Azmi. Padahal dia itu memang dari dulunya Muslim. Nama aslinya Joko Subandi, asal Kudus. Dia bilang ibunya bernama Maria Laura, padahal ibunya bernama Surahma. Joko ini memang penipu berat. Dengan predikat mualafnya itu, dia menikahi belasan perempuan dari Ciamis, Batam, Riau, Jambi. Banyak korban yang sampai tertipu ratusan juta rupiah. Padahal kebohongannya kan terang benderang. Dia bilang ayahnya kardinal, padahal kardinal kan tidak menikah. Lucunya baru setelah beberapa tahun beroperasi, kebusukannya terbongkar. Ustadz mu'alaf lain mungkin tidak sedahsyat Fauzan kebohongannya, tapi ya tetap saja nipu. Chris Bangun Samudra misalnya juga mu'alaf yang jadi ustadz. Dia mengaku alumni S3 di Vatikan. Padahal di Vatikan tidak ada universitas yang mengeluarkan gelar S3. Belakangan terbongkar, ia cuma pernah bersekolah di SMA Katolik Seminari di Kota Blitar, Jawa Timur. Dan itu pun nggak pernah sampai tamat. Ada pula Stephen Indra Wibowo, dia ini terkenal sekali. Dia ketua Mu'alaf Center Indonesia, semacam pusat pelayanan bagi para mu'alaf. Dia ketahuan bohong mengaku sebagai mantan romo di Katedral Jakarta. Ketahuannya sederhana banget.
Dia bilang dia menjadi pastor pada tahun 2000, sementara dia mengaku lahir pada 1981. Masalahnya, tidak mungkin seseorang menjadi imam pada usia 19 tahun. Menjadi pastor di Katolik itu tidak seperti proses menjadi ustadz atau ulama di Islam. Dalam Islam kan siapapun bisa jadi ulama. Preman drop out SD pun bisa jadi ustadz kalau pintar melintir-melintir ayat dengan lucu dan terdengar fasih bicara Arab. Di Katolik tidak sesederhana itu. Menjadi pastor itu, menjadi imam itu mensyaratkan proses pendidikan tertentu. Dia harus belajar filsafat, teologi sampai 6 tahun. Jadi nggak mungkin Stephen sudah jadi pastor pada usia 20 tahun. Dan dengan gampang pula diketahui bahwa di Katedral Jakarta tidak pernah ada romo bernama Stephen Indra Wibowo. Nama-nama mu'alaf pembohong ini bisa dideretkan lebih panjang. Ada yang lebih senior seperti Yahya Waloni yang mengaku sebagai mantan pendeta dan mengaku sebagai pendiri dan mantan rektor UKIP, Universitas Kristen Papua. Belakangan ketahuan dia bohong karena adanya bantahan dari UKIP. Jadi pembongkaran kebohongan mereka itu mudah sekali dilakukan. Tidak perlu ada investigasi yang mendalam. Maksud saya, mbok ya kalau bohong, bohong yang pinter lah. Kalau ini kok begitu kasat mata kebohongannya. Tapi di sisi lain, para mu'alaf ini berbohong karena menyadari bahwa memang ada jutaan umat Islam yang gampang dikibulin. Bahkan setelah kebohongan mereka terbongkar, masih ada jutaan orang yang mempercayainya. Menurut saya, umat Islam ini percaya begitu saja pada kebohongan para mu'alaf palsu ini karena mereka ingin percaya. Saya ulang ya, mereka percaya karena mereka ingin percaya. Ini bukan soal data akurat atau tidak, ini soal percaya, yakin. Umumnya umat Islam yang jadi korban adalah kalangan yang terpinggirkan. Umumnya mereka adalah kalangan yang secara ekonomi lemah, secara pendidikan rendah, yang kecewa dengan keadaan, yang tersingkir dari kompetisi yang semakin ketat. Mereka adalah kaum yang disebut kaum marginal. Masalahnya ada banyak pemuka agama memanfaatkan kemarginalan mereka. Para ulama dan ustadz ini bukannya mendorong mereka untuk bangkit dan berjuang, malah meninabobokan mereka dengan mengatakan, ini semua adalah cobaan bagi kaum beriman dan selama mereka tetap menjaga keimanan dan ketakwaan, mereka akan diberi ganjaran di hari akhir dengan surga yang indah. Mereka dibuat terlena dengan janji-janji surga. Dan karena keterlenaan itulah mereka menjadi pengikut setia sang ustadz, karena mereka merasa para pemuka agama itu akan menjadi pembuka pintu surga. Selama mereka taat pada agama, taat pada ulama, mereka yakin mereka pasti akan bahagia. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh imbalan materi di dunia. Kebahagiaan ditentukan nanti di akhirat. Karena itulah yang menjadi penting bagi mereka bukanlah bagaimana berjuang keras untuk mencapai keberhasilan. Yang penting adalah beragama dengan baik. Yang penting adalah sholat, mengaji, puasa, berzikir, dan syukur-syukur bisa naik haji. Yang penting juga adalah mengenakan simbol-simbol seperti gamis, jilbab, jenggot. Tapi dari waktu ke waktu, kaum marginal ini tetap butuh konfirmasi. Mereka butuh bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa jalan yang mereka tempuh ini benar. Bahwa ibadat mereka itu memang akan membawa mereka ke surga. Kehadiran para mu'alaf yang seolah-olah memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan Kristen yang mendalam membuat mereka teryakini bahwa Islam adalah agama benar. Mereka bukan hanya bahagia karena memperoleh saudara baru, namun karena orang seperti Fauzan, Chris, Stephen, atau Yahya seolah memberi bukti bahwa mereka berada di jalan yang benar. Logikanya begini. Kalau seorang pemeluk Kristen yang berpengetahuan mendalam saja akhirnya memilih Islam, bukankah itu bukti bahwa Kristen salah dan Islam benar? Mereka merasa kalaupun di dunia ini umat Kristen nampak lebih unggul dan umat Islam nampak kalah, itu cuma tipu-tipu dunia. Yang penting bukan keunggulan di dunia, melainkan keunggulan di akhirat. Karena sikap dasar itulah mereka dengan penuh sukacita menerima para ustadz mu'alaf. Apalagi ustadz mu'alaf itu senang sekali menjelek-jelekan agama asal mereka.
semakin teguhlah keyakinan mereka. Tidak penting ada orang mengatakan Ustadz mu'alaf itu pembohong. Buat mereka, tuduhan bahwa Ustadz itu pembohong pasti datang dari kaum pembenci Islam. Jadi yang bohong itu bukan si Ustadz, melainkan si pembawa kabar tentang kebohongan si Ustadz. Masihkah ini akan terus berlangsung? Ya, selama umat Islam tetap terbelakang dan tidak diajarkan untuk menggunakan akal sehat, pola seperti ini akan terus terjadi. Jadi siap-siap saja menerima mu'alaf-mu'alaf baru yang akan mengeruk keuntungan dengan kebohongan demi kebohongan. Karena itu, marilah kita terus sebarkan ajakan bagi bangsa ini untuk menggunakan akal sehat. Dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Wow, penjelasannya sangat luar biasa. Nah, kembali ke pikirannya Auguste Comte itu. Jadi di tahap theological ini kan bikin orang jadi gelap berpikir itu. Pokoknya kalau itu berkaitan dengan dewa yang sama, ya tidak berpikir tentang benar atau salah gitu. Jadi disitulah kondisi yang real yang ada di bangsa kita. Gitu. Itu kita belajar dari channelnya Cokro TV dengan sangat jelas gitu. Itu baru ditinjau dari metafisik ya, kan dari akal sehat kan gitu. Itu aja sudah kelihatan betapa apa ya kita ini kurang secara nasional, dan Rocky Gerung hadir di tengah-tengah itu. Itu serunya konteks sosial di mana Rocky Gerung hadir gitu. Nah, sekarang kita mau cari tahu pemikiran Rocky Gerung di tengah-tengah kondisi sosial yang datanya seperti itu. Nah, dia itu menyampaikan pikiran-pikiran seperti apa? Karena kalau kita melihat yang disampaikan oleh Cokro TV itu, teologis kita itu, cara berpikir teologis kita itu mendominasi gitu, termasuk dalam mengelola negara. Gitu. Nah, coba kita lihat pernyataannya yang dulu heboh itu, kalau nggak salah apa namanya, kitab suci fiksi ya, kitab suci fiksi. Kitab suci itu adalah fiksi karena belum selesai, belum tiba itu. Ada yang short, judulnya ini, alasan Rocky sebut kitab suci fiktif, short. Itu dia, betul. Negara nggak jamin orang masuk surga. Negara nggak jamin seseorang itu mulia tuh. Jadi waktu saya bilang kitab suci itu fiksi, sebetulnya kalimatnya dipenggal. Kan saya bilang waktu itu kira-kira begini. Bila kitab suci itu menimbulkan imajinasi, maka dia adalah fiksi. Karena fiksi artinya sesuatu yang menimbulkan imajinasi itu. Kalau misalnya saya tanya pada kakek saya yang Muslim, neraka itu apa, Kek? Dia akan bilang itu adalah api. Apinya seperti apa? Ya seperti tempurung dibakar itu. Kalau saya tanya pada cucunya, neraka itu apa? Api. Seperti apa api itu? Tempurung dibakar. Dia nggak tahu bagaimana, dia nggak pernah lihat tempurung cucunya kan. Yang dia lihat adalah korslet listrik karena dia main komputer. Lalu dia bayangin neraka itu adalah korslet listrik. Jadi sebetulnya sama konsepnya, itu api. Tetapi imajinasi setiap generasi berbeda tuh. Nah itu yang saya terangkan. Saya nggak bilang kitab suci itu fiktif. Saya bilang fiksi. Fiksi itu menimbulkan imajinasi tuh. Ya. Nah, itu pendapatnya Rocky Gerung. Penjelasannya, kalau kita menggunakan, sekali lagi, kita berpijak pada penjelasannya Auguste Comte, itu kan tahap teologis. Tahap teologis itu membuat imajinasi kita tentang hal-hal yang sifatnya supranatural itu begitu dahsyat, gitu. Begitu luar biasa. Jadi, itu kan sumbernya dari teks kitab suci kan, gitu. Nah, itu memang menegaskan bahwa tahap berpikir kita itu di sini gitu. Saya belajar dari satu channel tanpa lagi, namanya channelnya Siapa Saya. Itu tokoh terkenal di Indonesia tapi tinggal di luar negeri sih. Itu berbicara hal yang sama menurut saya, berbicara hal yang sama. Judulnya itu melacak sejarah spiritualisme gitu. Semua. Ya binatang, ya tumbuhan, ya batu, ya rumput, itu punya jiwa, punya aning itu. Jadi literally atau secara nyata orang-orang pemburu pengumpul waktu itu, nenek moyang kita memang berbicara itu. Tuh batu saya mau lewat ya. Amit-amit ya saya mau lewat gitu. Dengan batu, dengan pohon bling-bling. Sebentar ya aku mau manjat ya bing gitu.
Ya mereka juga paham bahwa Blimbing itu nggak akan ngomong balik, iya man jatuh ya lari lagi dia. Kalau Blimbingnya ngomong, karena manusia ini kreatif ya, daya khayal manusia tentang yang nggak ada itu luar biasa canggihnya. Tapi daya khayal manusia tentang yang mungkin terjadi sangat terbatas itu. Kalau manusia itu diminta menjelaskan tentang apa yang dipercayai, misalkan itu, kamu percaya nggak, mengimani Hera nggak? Mengimani. Coba jelaskan Hera. Hera itu, dia itu seneng sama Zeus, tapi dia nggak suka-suka amat. Zeus yang jatuh cinta. Wah, dia ngarang sengarang-ngarangnya itu luar biasa. Itu. Bahkan sifatnya Hera ada berapa dia tahu itu. Sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Tahu itu. Ketemu aja belum pernah dia tahu sifatnya itu. Wah itu ya. Tapi begitu dia bisa diminta menjelaskan apa yang kira-kira terjadi sekarang sesungguhnya, mampet gitu. Misalnya, mulai kapan manusia itu makan nasi? Mendadak goblok. Gitu. Cukup. Idenya udah jelas ya. Kita mengimajinasikan kapan kira-kira manusia itu mulai makan gitu. Tidak bisa gitu. Tapi kalau mengkhayal yang aneh-aneh dia bisa. Nah, itu memang khas otak manusia ya, otak manusia, karena sebabnya dia bisa mengembangkan narasi. Nah, pada akhirnya dia tidak hanya mengatakan bahwa yang namanya batu itu punya jiwa gitu ya, punya jiwa, tapi bukan itu, batu ini ada penunggunya gitu. Jadi ada sesuatu yang di luar eksistensi batu saya sendiri itu yang menunggu batu itu. Cukup, itu kan idenya sama gitu. Jadi mengimajinasikan yang teologis itu, apapun dewanya ya, itu manusia luar biasa sekali kan gitu. Itu kan pendapatnya sama kan dengan Rocky Gerung, cuma menggunakan bahasa yang berbeda gitu. Dan itu kenyataan kita, situasinya seperti itu. Kalau mengimajinasikan dewa kita masing-masing itu luar biasa, padahal ya nggak tahu apa-apa gitu. Tapi itu menjadi dasar pengambilan keputusan yang besar-besar di Indonesia kan gitu. Itu situasinya yang memang ada, dan data tadi itu kan sekaligus data yang linier yang sama dengan pendapatnya Rocky Gerung. Kitab suci itu membuat imajinasi jadi luar biasa. Nah, yang dimaksud imajinasi itu kalau saya membandingkan dengan pendapatnya di channelnya siapa saya itu kan imajinasi luar biasa tentang hal-hal yang sifatnya supranatural. Itu kan penjelasan lebih spesifiknya kan begitu ya. Itu yang dipakai contoh kan Hera, itu kan dewa juga kan, itu kan Tuhan juga di masanya gitu. Nah, menghayal tentang yang tidak kelihatan itu sangat luar biasa gitu. Dan itu dampaknya kalau di Indonesia bahkan mengelola negara pun dengan taraf seperti itu kan gitu. Nah, Rocky Gerung menyampaikan ide itu, tapi ternyata orang lain juga menyampaikan ide yang sama dengan cara yang berbeda. Nah, itu kan serunya Rocky Gerung ini. Sebenarnya idenya ya bukan hanya dia aja, banyak orang yang berpikir yang menyampaikan pendapat yang sama gitu. Nah, ini minta maaf ya Tanpa Ragi ya. Ini kan Tanpa Ragi sering menyampaikan pendapat tentang Islam. Coba kita cari pendapatnya Rocky Gerung tentang Islam gitu. Nggak apa-apa ya Tanpa Ragi ya? Nggak apa-apa. Oke, kita mencari tahu pendapat Rocky Gerung tentang Islam yang disampaikan pas eventnya Panji Gumilang itu. Channel Bidikan Rakyat itu sudah dipotong sama dia. Itu sangat membantu karena potongannya perlu. Profesor Rocky Gerung. Oke, cari cara dulu ya. Dia terangkan tadi sesuatu yang menuntut pengetahuan internal atau forum internum. Tentu saya nggak ada di dalam forum itu. Di desa di kaki Gunung Galunggung itu tengah malam. Mereka bilang begini, masih ada. Saya bilang ini daerah operasi Kartosuwiryo, NI, TI. Iya bang, dan masih ada pengikut-pengikutnya. Terus saya tanya ke mereka, jadi kalian mau mendirikan negara Islam itu? Tidak. Kami mau mendirikan negara yang berkeadilan, tetapi berbasis Islam itu. Ini logik dari anak-anak di situ ya, anak muda. Lalu saya tanya, memang nggak ada versi keadilan lain selain Islam itu? Memang nggak ada, kata dia. Saya bilang ada banyak versinya tuh. Ya tapi hanya itu yang kami tahu. Jadi ini bahan juga untuk kita pertimbangkan. Jangan lokasikan sesuatu yang radikal sebelum kita asuh dia dengan prinsip-prinsip citizenship. Curang namanya tuh.
Nah, itu poinnya di situ. Lalu tadi Pak MUI menerangkan bahwa yang ada di forum internum tidak boleh diucapkan di forum eksternum. Dari mana dalil itu? Kalau saya misalnya punya uang rupiah, saya pakai buat belanja sekaleng bir, laku. Tetapi uang yang sama, kalau saya pakai untuk membeli bir di lokasi yang ada syariahnya, nggak laku uangnya. Logis di situ. Sekarang apa hubungannya dengan forum internum? Kalau saya punya uang palsu, saya pakai buat membeli barang, pasti nggak boleh tuh. Lalu buat apa saya punya uang kalau saya nggak boleh pakai itu uang palsu? Ya uang palsu itu memang uang yang saya mau pakai untuk berbohong. Kenapa dilarang coba? Buat apa saya pegang uang palsu kalau saya nggak pakai itu buat belanja? Kan uang palsu dipakai untuk belanja, memang statusnya palsu itu. Pelan-pelan ya, saya menghubungkan dengan soal penyimpangan itu. Panji bilang menyimpang itu. Oke, hukum rame-rame itu. Kalau kita belajar tentang sejarah agama, bukan sejarah doktrin agama, sejarah pertumbuhan ide tentang keyakinan. Hati-hati ucapin sebelum kena delik nih. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau nggak dia nggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu, ada pembanding supaya dia disebut nabi itu. Saya nggak nyinggung nama nabinya supaya nggak kena delik. Tetapi logikanya begitu, menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya atau bahkan menyimpangkan. Oke, saya mesti lebih hati-hati. Penyimpangan itu adalah diferensial dari keyakinan. Ada yang teruskan, ada yang diteruskan, tapi mesti ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak tuh? Nggak tahu saya. Tapi fakta itu udah terjadi dalam sejarah. Sekarang, kalau yang penyimpangan itu hanya boleh ada di dalam hati nuraninya, tidak boleh dia ucapkan, tidak boleh dia dakwakan. Gunanya apa forum internum itu kalau tidak ada forum eksternum? That's the logic. Jadi yang berbahaya adalah menganggap forum internum itu boleh, forum eksternum nggak boleh. Dua-duanya boleh. Itu maksudnya forum. Forum itu bukan lembaga. Forum itu artinya keyakinan internal saya memerlukan eksploitasi keluar. Itu namanya forum internal. Forum eksternum. Jadi kalau saya punya dalil yang saya simpangkan, oh boleh itu di forum internum. Buat apa forum internum itu? Itu memang udah di hati nurani saya. Forum internum yang paling kecil dan paling lengkap, paling sempurna ada keyakinan individual pribadi. Nah, keyakinan itu dijamin oleh hak asasi untuk diekspresikan. Yang menyatakan dia menyimpang siapa? Tentu yang tidak suka bahwa forum internum itu diucapkan. Kalau begitu nggak ada gunanya yang disebut kebebasan beragama. Kalau forum internum dihalangi untuk tiba di forum eksternum, logika filosofinya begitu. Dan hak asasi manusia menjaminkan itu justru. Nggak ada gunanya Anda meyakini sesuatu kalau Anda cuma buat dalam mimpi. Anda dipaksa untuk mengeluarkan itu karena ada semacam keinginan etis untuk dia tahu loh. Keyakinan saya begini nih, poin itu. Dalam soal tadi dan terutama dalam menafsirkan problem di Panji Gumilang, seolah-olah kita halangi Panji Gumilang mengucapkan forum eksternum. Yang mesti dihalangi adalah kalau itu dipakai untuk menipu, dan itu pembuktian pidana, menghina. Ya, itu aja dasarnya. Nah, ini yang saya mau ini, Oke. Bang Rocky, coba. Jadi kalau di dalam keyakinan Islam, ya kita berbicara tentang teologi. Karena tadi agak sedikit buat saya ya mengatakan bahwa misalnya Nabi Muhammad itu harus menyimpangkan dari ajaran Nabi sebelumnya atau harus ada diferensiasi. Ini saya tolak. Karena Nabi Muhammad sendiri mendeklar bahwa dia menyempurnakan, bukan diferensiasi. Ini tolong dipahami. Ini dari kacamata perspektif saya yang agama Islam. Kalau kemudian ada ajaran-ajaran baru yang disesuaikan dengan kaumnya pada era yang berbeda 700 tahun kemudian, nah itu adalah bentuk yang kalau kami sebut itu sebagai mutaghayyirun, berusaha untuk flexibility. Dan satu hal lagi, ntar dulu lah. Enggak, saya cuma
satu hal lagi, jangan kemudian proposal of justice itu kemudian seolah-olah memberikan kebebasan kepada orang untuk berbuat sesuka-sukanya. Itu juga saya juga nggak setuju. Kalau itu seolah-olah ini menjadi alat pembenar bagi kelompok-kelompok seperti ini. Nah ini dua hal ya, Bang Rocky, yang saya ingin Saya nangkap loh. Siasatnya saya nanggap tuh. Bang Rocky, sebelum dijawab, Ya, oke. sebelum dijawab, saya juga ada sesuatu yang menarik dari Bang Rocky nih mengenai kebebasan beragama. Betul, kita memiliki kebebasan beragama, tetapi di dalam agama itu ada yang mengatur yang tidak boleh bebas. Itulah makanya ajaran Allah itu turun ke nabi, nabi ke sahabat, sahabat ke tabiin dan sampai ke ulama. Itu sanadnya jelas. Jadi tidak bisa kemudian individu-individu menghayalkan sendiri pemikirannya lalu kemudian disampaikan ke publik. Itu yang tidak boleh. Ya, saya tahu. Nah, itu Bang. Coba. Jadi jangan sampai nanti tadi seperti Nabi mempunyai deviasi, itu mungkin yang lain pemikirannya, tetapi bahwa Nabi Muhammad SAW itu tadi selain disampaikan oleh Bung Islah bahwa itu adalah penyempurna, itu juga terkunci sudah menjadi khotamin Nabi. Jadi Nabi yang terakhir. Jadi nggak boleh lagi kemudian karena kebebasan beragama dan lain-lain lalu menjadi Nabi ingin nanti berhadapan seperti Musadek tadi. Dari tadi saya bikin asumsi bahwa saya bicara dari perspektif warga negara, bukan perspektif orang beragama itu. Lain itu. Supaya lebih lengkap deh. Ini memulai diskusi ini. Tapi yang benar memang Nabi yang belakangan itu bukan membatalkan yang dulu, dia menggenapi yang dulu. Iya, itu artinya menyimpangkan itu. Janganlah engkau Kalau iya itu di dalam satu agama tertentu dianggap menggenapi, menyempurnakan, tetapi secara logis itu artinya menyimpangkan supaya dia dapat diferensial. tidak Bang, tidak beda. Makanya gini, di dalam Al-Quran ini saya mau nambahin dulu. Di dalam Al-Quran jelas Nabiullah itu mengimani 5 agama sebelumnya, ya, ada Nasrani, ya toh, dan seterusnya. Jadi artinya Saya bukan untuk pertama kalinya akan setuju dengan Rocky Gerung. Jangan cepat-cepat setuju, ntar. Enggak, saya mau bilang gini. Bentar. Sebetulnya kan kita toh akui bahwa ketika Nabi Muhammad itu datang, dia kan dianggap sebagai orang yang gila di kalangan masyarakat di mana dia hadir. Maksudnya adalah kalau sampai prinsip Anda bahwa sesuatu yang di dalam itu tidak boleh dikeluarkan juga diterapkan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang diyakini para pemuka Mekah waktu itu, kan menjadi bermasalah gitu loh. Nggak harus. tapi beda kondisinya. Masyarakat sekarang kan sudah jelas nih. Iya, Ya kan? Poinnya adalah Artinya masyarakat yang beragama bukan pada saat itu di mana masyarakatnya masih jahiliyah. Beda dong. enggak Kondisinya. poinnya Jadi pemikiran itulah yang prinsip kebebasan pemikiran yang berekspresi seperti di sana. ini udah nggak layak dikorelasikan dengan pemikiran yang saat ini gitu loh. Bang Rocky, saya nggak nangkep korelasinya, Bang. Oke, saya terangkan korelasinya ya. Saya terangkan perlahan-lahan ya. Anda anggap bahwa sama jumlah warga negara dan sama dengan jumlah orang beragama. Artinya semua orang memakai agama sebagai kewajiban. Betul tidak? Itu kita jelas. Apa? Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sebagai warga negara tentu dia harus memiliki keagamaannya masing-masing, harus beragama. Maka dilarang komunisme di Indonesia. Jangan panjang-panjang. Ini problem. Oke, idenya luar biasa ya. Begitu aja orang-orang itu nggak ngerti ya. Itulah karena tahapnya kan teologikal gitu loh. Sedangkan yang dibicarakan ini metafisik, logisnya saja. Dari segi logis ini belum sampai ke saintifik loh ya. Tapi yang nangkap kan Ade Armando gitu. Nah kalau kita yang sudah coba belajar, memperhatikan apa yang salah, tidak ada gitu. Bahkan saya menyebutnya, Rocky Gerung itu sayang sekali kepada umat Islam di Indonesia. Coba kita review sedikit pernyataan pertamanya. Ketika dia ketemu dengan orang-orang yang disebut radikal misalnya, itu pernyataannya adalah
yang kami inginkan itu keadilan versi Islam gitu. Kemudian kan dikasih bantuan gitu. Bantuan berpikir maksudnya ya. Apakah kamu nggak tahu ada versi keadilan yang lain gitu? Itu kan bantuan yang sangat besar untuk menaikkan taraf berpikirnya. Kalau kita menggunakan, sekali lagi menggunakan analisisnya Auguste Comte, ke logis saja gitu loh. Itu kan sangat membantu gitu. Dan mereka ternyata memang tidak tahu ada keadilan yang lain gitu. Ada ilmu yang lain, ada pendapat yang lain, itu kan nggak tahu gitu. Nah, tadi di awal itu kan disebutkan bahwa yang tahap teologikal itu kalau ngarang yang tidak diketahui itu luar biasa. Nah, ketika itu dibawa kepada yang logis saja, itu langsung gugur kan, langsung gugur. Nah, itu yang nangkap kan hanya Ade Armando kan. Bahkan seorang anggota yang terhormat dari sebuah lembaga keagamaan Islam, MUI, itu dalil-dalilnya itu waduh terbantahkan semua. Lu makin beragama begitu kan makin ke sini, bro, makin ke theological stage kan. Nah, itulah problemnya. Nah, itu kan yang dihadapi. Nah, kalau kita mempelajari Rocky Gerung, sebenarnya kan dia sayang sekali kepada orang-orang yang beragama itu gitu. Untuk diajak berpikir metafisik aja, waduh, yang logis aja sulit ya. Tadi kan cukup banyak membicarakan tentang proses pertumbuhan agama-agama, kemudian muncul kata diferensiasi. Itu kan sangat menjelaskan kalau kita mau belajar secara terbuka kan gitu. Sehingga akhirnya keberagaman kita itu jadi terbuka, tapi kan tertutup semua dengan klaim-klaim yang theological tadi, yang waduh, yang tidak tahu apa istilahnya aslinya gitu, sudah langsung klaim-klaim yang sangat bombastis kan. Itu kan kondisi kita, dan memang Rocky Gerung itu kan sayang untuk bangsa kita, kemudian sayang dengan ya mayoritas, karena yang dibicarakan ini kan umat Islam, makanya dia diterima oleh umat Islam itu secara luar biasa, karena memang pada dasarnya dia sayang, ingin membantu supaya lebih maju, lebih baik, lebih berkembang keagamaannya, kemudian ya lebih produktif untuk bangsa dan negara gitu. Kalau kita melihat seolah-olah dia kritik tentang agama itu sebagai anti agama, kan enggak gitu. Kalau melihat penjelasan ini kan sangat sederhana sekali untuk dimengerti gitu. Bagi kita begitu, bro, tapi bagi orang-orang yang theological stage itu nggak begitu. Gitu. Soalnya yang tadi yang seperti Ade Armando katakan itu loh. Jadi tujuannya mereka, oh ya, yang penting nanti itu di akhirat gitu. Udah beda arah. Nah, buat mereka kayak tadi kemajuan ekonomi lah, kemajuan indeks pertumbuhan manusia, buat mereka itu nggak penting. Nggak penting. Bahkan ya. Buat mereka itu kebodohan mungkin. Kondisi kita seperti itu, dan memang kalau mau bertumbuh lebih maju ya lewati tahap akal sehat ini aja dulu. Ternyata sampai di sini aja berat sekali kan. Berat, menarik gerbongnya itu kan berat sekali, apalagi sampai kepada scientific stage gitu. Itu saya menyebutnya ya kasih sayang dari seorang yang bernama Rocky Gerung untuk membantu negeri ini menjadi lebih maju gitu. Itu ya sebuah pemikiran yang maju gitu. Sesuatu yang sifatnya akademik di masa yang lalu kemudian bisa dibagikan kepada publik dengan caranya dia gitu. Itu sangat membantu lah, kalau menurut saya itu sangat membantu. Nah, tapi kita coba cari pembanding lah. Kalau tadi tokoh yang saya tampilkan itu kan Ryu Hasan ya. Itu seorang tokoh yang sangat baik, kalau kita mengikuti channel-channelnya itu sangat mencerahkan. Dan itu anak seorang ulama besar di Jawa Timur gitu. Nah, kita lihat pendapatnya tentang keagamaan Indonesia, kemudian di tahap theological itu menurut versi dia seperti apa. Dia pidato belum lama ini di Institut Teknologi Kalimantan. Nama channelnya Budi Santoso Purwokartiko. Nah, orasi ilmiah itu. Nah, itu dia, orasi ilmiah. Jadi yang namanya kebahagiaan itu adalah salah satu hasil dari kecerdasan sosial. Kalau kita tidak cerdas secara sosial, kita tidak bisa bekerja sama dan kita tidak bahagia gitu ya. Kenapa demikian? Ya karena
manusia ini tidak hanya mengikuti takdir fisiknya yang sebetulnya tidak bisa berkelompok, ya. Otak kita tidak dirancang untuk itu, tapi karena kita itu mengalami yang namanya kemajuan kognisi, kita mengalami 5 kali revolusi kognisi pada saat kita kenal bahasa, gitu ya. Kenal bahasa itu membuat kita jadi punya yang namanya tata krama, bohong tiap hari sehingga bisa bekerja sama. Terus kemudian pada saat zaman revolusi zaman kan pertama kali kita kenal yang namanya agraria, pertanian, kita jadi punya peradaban gitu. 9 tahun peradaban runtuh itu kognisi kita dengan revolusi industri. Revolusi industri baru berjalan 150 tahun ada revolusi ilmu pengetahuan. Otak kita diacak-acak gitu ya. Sekarang yang namanya revolusi ilmu pengetahuan itu belum 100 tahun ya. Kita sekarang mengalami revolusi digital. Jadi kita itu sekarang itu kalau kalian itu melihat yang namanya kita itu melihat ada berita, yang kita percaya adalah yang ingin kita percayai. Bukan apa yang sesungguhnya. Gitu. Kenapa? Otakmu memang begitu. Kamu hanya percaya kepada apa yang ingin kamu percayai. Gitu. Orang Islam debat sama orang Kristen 3 hari 3 malam, pulang yang Islam tetap Islam, Kristen tetap Kristen gitu. Ya emang otak kita memang seperti itu gitu ya. Nah sekarang tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerja sama. Sekali lagi kita bisa bekerja sama. Bekerja sama tidak ada lagi kata-kata saingan, itu nggak ada. Gitu. Nah krusialnya adalah pada saat mulai kecil gitu, mengajari anak untuk tidak berkompetisi gitu. Mengajari anak untuk tidak berkompetisi. Jangan sekali-sekali gitu aja nggak bisa. Itu loh, tetanggamu bisa. Gitu. Itu sudah ngajari berkompetisi gitu ya. Nah, alih-alih kita itu belajar berkompetisi, sekarang itu kita harus berlatih untuk berkolaborasi gitu. Nah, tadi yang mulia Ibu Dewan tadi itu kan kita berbicara kita itu kerjasama kita itu rendah gitu. Rendah banget gitu ya. Saya dibully karena sama BTS Army itu gara-gara nge-tweet. Loh mereka itu nggak kenal saya gitu ya. Wah saya diserbu, Twitter saya diserbu 6.000 BTS Army dalam waktu 3 jam. Gara-gara saya nge-tweet itu gini, Twitter saya itu gimana gini. Ini cewek-cewek kok pada seneng anggota boyband ya. Padahal anggota boyband nggak suka cewek. Lu marah lu mereka. Marah mereka. Saya itu tidak spesifik ngomong boyband itu siapa, BTS juga enggak gitu. Tapi yang namanya ini army-armian ini, padahal ya Pam Swakarsa aja ini sebetulnya, bukan army. Itu begitu militannya, menyerang orang yang tidak dikenal, membela orang yang tidak dikenal, gitu ya. Itu yang namanya parasocial disorder gitu ya. Parasocial relationship disorder. Parasosial. Jadi bagi kalian Jimin, Jinggu apa soplah gitu ya. Itu penting. Wah pagi-pagi lihat Jimin, waduh Jimin gitu. Loh dia itu lo nggak kenal kamu gitu. Ya. Itu yang namanya parasocial relationship. Parasocial relationship itu dalam batas-batas tertentu sangat bagus itu. Contoh ya, contoh ini. Yang Muslim nggak kenal Nabi Muhammad kan? Aku rindu loh, kamu nggak kenal kok rindu. Tapi itu adalah parasocial relationship. Tapi kalau sudah sampai akhirnya membenci orang lain, itu namanya disorder, gangguan gitu. Ya, lah, wong gara-gara Jimin itu loh ya, Jimin. Itu ada Siwon gitu. Saya cuman ini, cakep-cakep namanya Kliwon. Belum marah loh. Lu marah itu fansnya Siwon itu gitu ya. Ya, ini adalah parasocial relationship disorder. Ya, nah itu yang begini-begini. Kenapa Indonesia itu pasar BTS paling besar, pasar K-pop paling besar di dunia itu Indonesia. 85% pasar K-pop itu di Indonesia. Karena penuh dengan orang-orang geblek kayak gini nih. Ya itu. Jadi kita itu membeli itu. Wah, padahal ya. Yang namanya gerakannya BTS itu sejak tahun 80-an itu yang namanya Michael Jackson itu juga sudah gitu, nggak ada yang baru gitu.
ya. Tapi Jimin itu gerak terus jiwunya itu keren gitu ya. Kamu ikut-ikutan, iya keren gitu ya. Ikut beli pulsa gitu ya. Nggak apa-apa, itu adalah memutar roda ekonomi. Hanya saja yang namanya Korea itu menemukan titik baliknya tahun 88 pada saat ada Olympic Game gitu. Dan Korea tahun 84 saya ikut pramuka. Saya pramuka loh dulu gitu ya. Pramuka ke Korea, itu Korea itu jeleknya minta ampun tahun 84 gitu ya. Tahun 88 Seoul itu mendadak jadi aneh gitu. Waktu saya jadi tim Olimpiade. Jadi berubah gitu. Dan kemudian sekarang Korea tidak bedanya seperti Jepang. Kalau kita ke Seoul, kita lihat Tokyo gitu ya. Tapi mereka itu jualan, kalian pembelinya, Jimin gitu ya itu. Nggak apa-apa, itu adalah memutar roda ekonomi. Kalian memperkaya Jimin, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa bekerja sama, kita bisa menangkap hal-hal yang baru yang sebelumnya kita tidak paham gitu ya. Korea juga demikian. Korea itu dengan setelah Olympic Game dia menemukan titik baliknya dan Korea itu sekarang menjadi negara yang ya tidak ubahnya seperti Jepang. Jepang sama Korea itu musuhan dari dulu. Karena orang Korea itu budaknya Jepang selama hampir 1 milenial gitu. Itu orang Korea itu budaknya Jepang. Nah, orang Korea itu mengalami Japanese syndrome. Benci sama orang Jepang tapi sembarang-sembarang niru Jepang. Itu orang Korea gitu ya. Nggak apa-apa itu ya. Jadi kalau ada Anda yang sekalian tuh penggemar K-pop, drama Korea gitu ya, nggak apa-apa. Anda termasuk pemutar roda ekonomi. Nggak apa-apa, tapi bagaimana bisa kita seperti Korea tidak perlu bersaing gitu. Tidak perlu mengarahkan Korea, tidak perlu mengalahkan. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Korea dan Anda jadi Jiminnya gitu misalnya gitu ya. Itu memerlukan latihan dan latihan untuk bekerja sama itu sederhana. Latihan buang sampah, latihan pipis dan pup di toilet, makan di meja makan, mentaati rambu-rambu lalu lintas, tidak memegang barangnya orang lain, memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya. Misalnya kalau ada orang perempuan di bis didahulukan, ada orang tua di bis didahulukan. Kalau kita tidak pernah latihan untuk itu, kita tidak bisa. Kenapa? Otak kita tidak dirancang untuk itu. Luar biasa ya. Ya. Jadi sejajar sih pemikiran dengan penjelasan dari Rocky Gerung. Jadi kondisi teologikal kita itu secara keseluruhan tadi disebutkan kalau teologikal yang suruh ngarang-ngarang luar biasa tadi, kenal aja kagak gitu, tapi sayangnya luar biasa gitu. Itu kan sangat mendasar sekali gitu loh. Jadi memang teologikal ya seperti itu. Oh enggak ngerti. Parasosial relationship-nya itu sampai sedemikian gitu. Tetapi yang jadi poin penting kondisi untuk menerangi kondisi kita ketika menjadi benci terhadap orang yang berbeda itu disorder, parasocial relationship disorder. Itu kondisi kita gitu. Dan itu memang benar kan yang terjadi kan? Kondisi realita kita seperti itu. Nah, Rocky Gerung ini hadir di tengah-tengah situasi itu dan ingin membantu supaya kondisi kita menjadi lebih baik walaupun satu strip yaitu metafisik gitu. Nah, ini tokoh yang sama dengan cara yang berbeda tetapi secara luar biasa membantu untuk menjelaskan gitu. Dan itu kan istilahnya hal-hal yang kita sebut sebagai teologis itu kan wah orang bisa bertindak apapun kalau sudah mempercayai apa yang ingin dipercayai kan. Itu kata-kata yang penting kan. Ingin mempercayai apa yang ingin dipercayai. Untuk diajak logis saja berat, apalagi diajak saintifik. Itu saya sangat bersyukur ada orang seperti Rocky Gerung ini ya, termasuk dengan ini Dr. Rio Hasan ini juga luar biasa sekali. Luar biasa di kalangan para pemerhati akal sehat. Ini sudah sampai banyak menceritakan positivisme gitu, sains gitu. Nah, fokus kita di Rocky Gerung dan memang ada orang yang berpikiran sama, menjelaskan yang sama gitu. Jadi
itulah kondisi sesungguhnya bangsa kita. Ya. Kesimpulannya itu kan, waduh ini perlu bantuan luar biasa. Ya. Parasocial relationship disorder. Dan tokoh-tokoh seperti ini membantu untuk mencerahkan negeri ini. Itu sekaligus memerlukan bemper, memerlukan privilege. Kalau Rio Hasan itu, kalau saya mendengarkan, ya dia punya privilege karena dia seorang anak kiai sangat berpengaruh dari Malang, Jawa Timur gitu. Nah, Rocky Gerung memerlukan privilege untuk itu. Kalau privilege-nya berdasarkan akademik, waduh dia mudah. Nah, saya sebagai orang sosial ya, dia memerlukan privilege. Privilege-nya dari mana? Ya dengan cara menyerang Jokowi. Itu sebagai keseimbangan gitu. Dan ketika Jokowi diserang ya beliaunya sebenarnya kan tenang-tenang saja. Tapi itu privilege yang harus dia pertahankan. Ketika dia mau membantu kondisi yang sedemikian teologis itu gitu, untuk menjadi metafisik atau mungkin malah menjadi positivisme, saintifik, dia memerlukan privilege. Ya, privilege-nya siapa ya? Harus ada yang tanda petik disejajarkan bobot kritikannya atau bobot masukannya. Ya kepada siapa lagi ya orang nomor 1 di Indonesia. Itu analisis saya berdasarkan pemikiran Auguste Comte. Demikian tanpa lagi. Ya. Maksudnya dia sengaja mengambil posisi sebagai musuhnya Jokowi supaya para musuh Jokowi menganggap dia teman. Kritikan dia itu langsung berbobot tinggi ya. Berbobot tingginya itu kan kepada Jokowi, kemudian ini ada kelompok besar di Indonesia yang cara berpikirnya saja seperti itu, kondisi psikologisnya saja seperti itu gitu. Nah, kalau dia hanya mau membantu satu kelompok ini, dianggap kan sepertinya dia memusuhi kelompok kan gitu. Nah, dia harus cari keseimbangan. Nah, yang besar itu kan nomor 1 Indonesia, RI 1 kan gitu. Dan dia memainkan peran itu sangat baik. Itu dia bisa mengambil privilege gitu. Jadi sangat apa ya, menurut saya sangat brilian gitu. Tapi ya kondisi sekarang ini agak berbeda. Yang sekarang ini setelah memberikan kritikan yang terakhir itu agak berbeda situasinya. Tapi ya kita menangkap maksud pentingnya untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik gitu. Nah, kita sebagai orang Kristen itu harusnya bersyukur kita ini bisa berpikir bebas gitu ya. Kan tidak tersinggung di tahap teologi saja, kita kan nggak tersinggung kan. Diajak berpikir tentang metafisik aja ya udah nangkep gitu. Saya yakin netizen kita, pendengar-pendengar tanpa ragi, pemirsa-pemirsa tanpa ragi ini menangkap dengan jelas ide-ide yang disampaikan ini. Tapi orang yang selevel tadi, petinggi besar MUI aja nggak nangkep. Kemudian orang yang nasionalis Islah Bahrawi itu yang orang sangat pinter aja, untuk yang seperti ini nggak nangkep gitu. Ya, dan itu problemnya Pak. Oke lah, Rocky Gerung seperti itu ya. Nah, dengan caranya dia seperti itu aja, it's not working kan intinya kan? Iya. Nggak berjalan gitu, maksudnya tetap aja orang-orang itu nggak ngerti. Nah, itu memang problem. Bagaimana cara kita berbicara dengan orang-orang ini supaya mereka mengerti? Caranya Rocky Gerung nggak masuk juga Pak. Sampai tahap ini kelihatannya iya, sampai tahap ini. Kalau ini saya berpikiran ke depan ya, memang kondisi dasarnya tadi saya udah mencoba membuat bingkai IQ-nya, Human Development Index-nya, kemudian taraf berpikirnya yang teologis tadi seperti itu. Tapi kehadiran seorang Rocky Gerung ini itu sudah menyampaikan pikirannya gitu loh. Sudah menyampaikan pikirannya. Dan di antara yang mendengar itu kan ya punya harapan, pasti ada yang bisa mengerti. Dan di ruang publik ini sementara ya yang kita tahu hanya Ade Armando yang mampu menangkap pesan-pesannya itu dengan jelas pikiran-pikirannya itu. Betul. Tapi ternyata ada ahli lain, Dr. Rio Hasan itu dengan caranya yang luar biasa, yang khas, itu menyampaikan hal yang sama. Iya, bahkan tapi gini itu Pak, tetap gini. Gimana? Tetap gini. Yang bisa nangkep seperti Rocky Gerung ini kan seperti Pak Haruka. Yang bisa nangkep. Waduh, jangan ditinggikan ini. Kepala saya nanti leman. Tetap aja orang-orang yang IQ-nya dengan ini kan rata-rata ya Pak. Kita ngomong IQ ini tadi nih, data awal kita nih. Iya.
78,49 ini kan rata-rata. Berarti yang di bawah ini kan banyak, Pak. Separuhnya di bawah ini kan. Separuh di bawah ini, separuh di atas ini. Nah, Ya, dengan kita super mau normal ya. ngomong, iya, kita mau ngomong dengan caranya Rio Hasan, dengan caranya Rocky Gerung, itu kita ngomong masih secara teknis gitu. Tapi itu nggak nyampe, Pak, ke mereka, Pak. Nggak akan nyampe. Tetap aja kita harus bicara, isinya gini. Nah, kita udah tahu seperti ini ya. Kita punya 3 stage ini ya. Theological stage, metaphysical stage, positive scientific stage ya. Kita tahu, kita ngerti. Nah, tapi kita cara bicara kepada mereka ini, yang orang-orang yang di sini, kita nggak bisa paksain mereka untuk supaya mereka, lu mesti masuk ke sini loh. Berat, Pak. Berat sekali. Betul. Yang, Dan memang berat. iya, cara yang lebih benar adalah kita menggunakan bahasanya mereka, gitu, supaya mereka tahu apa yang kita mau. Kita harus menggunakan bahasa theological stage ini. Isinya gini, mereka itu orang-orang simple kan, berarti kan orang-orang yang IQ-nya rendah itu orang-orang yang pikirnya simple, pikiran pendek gitu kan. Surga neraka, takutlah intinya. Itu bahasa yang mereka ngerti. Nah, gue mau ngajak lu jadi pinter, lu mau apa enggak? Lu nggak mau, ya sudah. Kalau selama nggak merugikan gue sih, gue nggak peduli gitu. Tapi kalau merugikan gue atau misalnya mengancam gitu, nah itu kan yang kita harus pikirkan kan. Seperti tetangga kan ada yang begitu kan, perangi orang kafir gitu kan, suruh pancung batang leher mereka dalam kurung di medan perang dan lain-lain. Kan itu yang problem. Kita terancam. Nah, bagaimana cara berbicara dengan mereka yang theological stage itu? Ya, bicaranya dengan cara theological stage juga. Misalnya mereka ngertinya dengan cara ditakut-takutin, ya mungkin kita juga masih bicara dengan mereka dengan cara ditakut-takutin, dengan cara menghayal begitu. Iya, kita masih Ikutin edan gitu ya. ikutin edan, betul, ikutin edan dengan cara-cara menghayal. Misalnya kayak gini lah, misalnya ada orang nih ya, misalnya dikata-katakutin, oh lu mesti pipis di tempatnya Pak Haruka, lu mesti pipis di depannya rumah Pak Haruka, supaya lu ntar nggak masuk neraka. Nah, misalnya ada orang yang percaya begitu, terus begitu dia tiap hari kerjanya pipis di depan rumah Pak Haruka, kan terganggu kan? Nah, bagaimana cara berbicara dengan mereka? Ya kita, kalau misalnya ini, kita ngerti gitu, maksudnya, ini orang dalam theological stage nih. Nah, yang harus kita lakukan bukan berusaha untuk, nggak tahu ya, ya kita berharap sih bisa gitu ngomong sama mereka, enggak lah, lu nggak bakal masuk neraka lah kalau misalnya lu nggak kencing di depan rumah gue, kan gitu. Kan bisa kita begitu, cuman belum tentu kan. Itu istilahnya masalah trust, masalah belief tadi kan. Orang percaya apa yang dia mau percaya. Dan banyak orang butuh konfirmasi. Misalnya gini, kalau misalnya orang udah percaya sesuatu, misalnya percaya tadi kalau kencing di depan rumah Pak Haruka nanti nggak masuk neraka gitu. Yang dia mau dengar adalah konfirmasi tentang itu. Ngerti gak, Pak? Jadi kalau misalnya kita bilang, lu nggak begitu, ntar ini lu salah segala macam. Kemungkinan besar mereka akan nolak. Mental ya. Mental. Nah, jadi gimana cara berbicara dengan orang-orang ini? Sepertinya harus dengan cara yang lebih gila lagi, Pak. Maksudnya, misalnya nih. Lebih revolusioner gitu maksudnya. Tadi, iya, yang lebih revolusioner. Ya, diiyain dulu, terus udah gitu mungkin ditambahin gitu. Misalnya, kalau lu nggak kencing di tempat Pak Haruka, ntar lu masuk neraka gitu. Nah, mungkin digilain lagi sekalian. Iya, itu betul. Tapi kalau lu kencing di depan rumah Pak Haruka, entar burung lu dipotong lu. Ngerti gak? Ntar burung lu dipotong. Kalau lu mau lebih lagi nggak masuk neraka, lu kencing di toilet. Ngerti gak, Pak? Jadi dia dapat konfirmasinya dulu, terus udah gitu kita bisa arahin mereka. Kalau mereka udah terima, kita udah believe sama kita gitu. Nah, itu menurut saya itu lebih masuk ya daripada kita berusaha untuk mereka istilahnya loncat kelas ke metaphysical stage ini gitu. Berat sekali. Ya memang berat sekali. Memang berat sekali. Ya secara aktual ya, kita ada dua tadi tokoh yang saya sebutkan tadi yang kita tampilkan itu hadir. Nah, ya kita berharap saja itu dampaknya besar, gitu. Dampaknya besar. Kita berharapnya begitu. Ya, dan banyakan orang, setahu saya sih, banyakan orang kalau ngomong sosial, banyakan social pressure ya, atau sosial apa namanya,
social conformity kan, kebanyakan kan. Kebanyakan orang itu ikut-ikutan doang. Maksudnya memang begitu. Memang paling banyak begitu. Paling banyak begitu. Jadi kenapa kita begini, kenapa kita begitu, kadang-kadang kita sendiri nggak tahu kan. Ya udah dari sononya aja begitu kan. Nah, yang hal-hal seperti itu kemungkinan besar kita harus lawan juga dengan cara social conformity juga. Kalau nggak dengan cara begitu, saya nggak tahu ya apakah bisa apa nggak gitu. Apakah bisa dengan cara logis? Saya nggak yakin sih. Mungkin bisa untuk orang-orang tertentu yang levelnya atas bisa masuk. Yang orang-orang yang tadinya IQ-nya tinggi gitu ya. Nah yang IQ-nya rendah ikut-ikutan tuh sama yang IQ-nya tinggi. Kan gitu. Iya. Nah makanya istilahnya gini. Seperti tadi. Yang tentang mualaf tadi ya. Kan si Ade Armando kan udah jelasin kan. Orang-orang itu percaya bahwa mereka dikasih tahu, oh lu agamanya udah ini, lu udah bener deh, agamanya udah bener deh, nanti lu masuk surga gitu kan. Nah, dia butuh konfirmasi, ya kan? Dia butuh konfirmasi, makanya mualaf-mualaf penipu itu kan laku. Kan gitu kan? Sangat laku, sangat laku. Karena mereka butuh konfirmasi. Bahkan kita yang ngomong itu mualaf-mualaf para palsu itu, mereka nganggap kita yang berbohong. Iya, gitu. Dianggap Ya kan? tadi pembenci Islam. Dianggap pembenci Islam. Dan itu adalah realita. Nah, itu makanya menurut saya, gimana cara ngelawan itu adalah dengan cara kesaksian murtadin. Jadi mereka lihat, oh kok banyak juga yang keluar dari Islam. Itu yang bikin mereka nanti akan bertanya-tanya. Gitu loh. Lihat sendiri, bertanya-tanya. Awal-awal mungkin iya, mereka pikir inilah, itulah, apalah. Wah ini settingan kek, atau apa gitu. Wah ini rekayasa atau gimana. Tapi lama-lama mereka lihat realita gitu, ternyata banyak yang murtad ya. Baru mereka mikir, Pak. Ngerti gak maksudnya? Paham. Itu tekanan sosial lawan tekanan sosial gitu loh. Iya, dan mereka kan pengen mendapat tanda petik orang berkualitas yang masuk kan gitu toh. Itu kan sama kan? Itu. Ya. Lawannya gimana? Lawannya adalah dengan cara ada orang berkualitas yang keluar. Iya. Kan gitu. Kita mau ngomong sama orang-orang yang IQ-nya rendah begitu ya, mau ngomong sampai berbusa, mereka nggak ngerti, Pak. Emang nggak ngerti. Memang nggak ngerti dan memang tidak mau mempercayai. Betul. Tidak ngerti, tidak mau mengerti, gitu. Iya. Maunya dengar apa yang disenengin di kuping, kan gitu. Iya. Maunya dengar, oh lu hebat, lu pinter. Makanya kan menghafal sesuatu yang tidak dimengerti, mereka langsung bangga gitu kan. Bangga. Mereka nggak tahu bahwa itu kebodohan, gitu. Terus hal sepele yang nggak ada manfaatnya, nggak ada juntrungannya ya. Misalnya mesti cebok pakai batu. Ya, zaman sekarang gitu loh. Lu cebok pakai batu, yang benar aja. Tapi nyatanya ada mereka yang lakukan kan. Kenapa mereka lakukan? Karena mereka dipuji, Pak, untuk lakukan itu. Wah, lu udah bisa kencing pakai batu ya? Wah, lu hebat lu. Wah, lu ngikutin agamanya hebat lu. Itu yang mereka butuhkan gitu. Nah, itu makanya seharusnya kita, istilahnya kalau kita mau lakukan ini, kita mau edukasi mereka, ya kita mau nggak mau, kadang-kadang kita harus pakai bahasa mereka gitu. Mau nggak mau. Kalau misalnya orang bijak, kita bisa langsung tegur. Lu salah begitu. Orang bijak akan langsung dengar. Tapi orang bebal diomongin begitu, ya langsung Pak diajak berantem. Diajak berantem. Dan Alkitab juga udah bilang kita nggak bisa ngerubah orang bebal, Pak. Ya yang bisa kita lakukan bagaimana caranya kita bisa nyetir mereka sih. Itu lebih make sense untuk saya sekarang ini gitu. Memang kita berharap, kita pengennya orang-orang Indonesia ini cerdas lah, jauh lebih maju lah. Mungkin itu akan waktunya sangat lama sekali, dan kita harus mulainya dari basic dulu. Kita mesti ngomong dengan bahasa yang mereka ngerti dulu. Gitu, Pak. Iya, itulah serunya kondisi kita. Sekarang coba kita ngambil manfaat sebagai orang Kristen ya. Tadi ada pernyataan yang penting sih dari Dr. Rio Hasan. Kalau kita mempercayai sesuatu hal, tapi akibatnya membenci orang lain,
itu disorder ya. Itu disorder. Nah, di kekristenan ya seharusnya kita lebih bisa menerima ini sebagai istilahnya data empiris, data saintifik kan gitu. Perbedaan doktrin, perbedaan pandangan dalam keagamaan Kristen, ya sebenarnya bahkan gitu, kita menyebutnya, saya lebih menyangatkan aja, bahkan terhadap bidat-bidat sekalipun gitu. Kalau kita sampai pada level membenci, itu sebenarnya yang sakit kita ya, yang mengalami disorder kan kita ya. Jadi keberagaman kita ini harusnya membuat kita free, bebas gitu. Kalau saya sangat terberkati, wah saya menggunakan bahasa kekristenan ini, saya terberkati dengan pendapatnya penjelasan dari Dr. Ryu Hasan itu. Jadi kalau keberagamaan kita itu menghasilkan kebencian terhadap orang lain, itu disorder gitu. Mungkin kalau di kita bahasanya bukan kebencian, Pak, tapi ketakutan. Contoh misalnya banyak yang misalnya kalau ketemu saksi Yehova, oh jangan gaul sama dia lu, ntar lu jadi sesat lu. Nah itu kan fear kan, bukan masalah bermusuhan kan sebenarnya, masalah ketakutan. Dan banyak kan orang juga itulah yang jadi pemicu ya, pemicu orang melakukan sesuatu yang enggak itu kan karena fear itu tadi, ketakutannya itu yang harusnya dikendalikan ya, dikendalikan dulu. Betul. Itu harusnya dikendalikan dulu. Ya, tapi benci itu kelihatan juga sih. Benci itu kelihatan juga. Benci itu kelihatan juga. Nah, ini ya sharing ya. Kita ini kan saling cari tahu, belajar dari ya sumber-sumber belajar yang kita bisa sharingkan, kemudian kita bisa nimbang-nimbang. Itu ya berkat lah untuk masa kita sekarang ini. Gitu. Nah sekarang gini Pak, maksudnya gini, kita pun sekarang misalnya kita ngelihat satu si Rocky Gerung ya misalnya ya. Nah ini pun kemungkinan besar kita sendiri ada bias. Kita sendiri ada bias dalam hal menilai dia. Misalnya ya, kita dari awal kita udah ngerasa oh ini orang nggak benci Jokowi gitu. Ya. Misalnya atau ini orang nggak benci apa gitu ya. Ya. Apapun yang dia ngomong, wah itu dia nggak benci kan, gitu. Kalau misalnya dia ada lakukan sesuatu yang kelihatannya nggak membenci, ini pura-pura nih kayaknya nih si Rocky Gerung nih. Sebenarnya dia benci, kan gitu. Iya kan. Begitu pula sebaliknya kan. Misalnya kita bilang dia, oh ini orang baik nih si Rocky Gerung nih. Apapun yang dia ngomongin, iya kita anggapnya dia orang baik, gitu Pak. Walaupun misalnya dia ngomong caci maki Jokowi lah gitu ya. Kan bisa jadi kita anggapnya, wah itu bagus itu gitu atau gimana? Benar nggak Pak? Iya betul sekali. Kita itu. Iya. Dan saya mengikuti yang Ryu Hasan itu memang memerlukan mencari sebuah patokan yang lebih universal gitu, sehingga kita bisa menilai di dua sisi ini. Jadi kita perlu mencari sesuatu yang lebih universal yang bisa kita menilai ya tadi. Apakah kita ini misalnya suka buta atau benci buta kan gitu. Itu kan perlu mencari sesuatu yang lebih universal. Dan yang kalau tidak salah saya memperhatikan ya di saran dari Dr. Ryu Hasan itu adalah kita ini perlu belajar sains. Jadi langsung ke positivisme gitu. Karena disitulah itu pengujiannya, pemikiran-pemikiran itu membuat kita free karena dia non etis kan, artinya dia itu value free. Jadi ketika melihat sesuatu itu value free, pakai parameter-parameter yang bisa dipakai untuk semuanya gitu. Itu saran dia kan. Ya kita harus sampai ke positivisme, kita harus sampai ke scientific. Itu bisa membantu kita untuk lebih tadi bebas, free, karena kenyataannya memang kita ini punya bias konfirmasi tadi ya. Kalau suka bisa suka buta, kalau benci bisa benci buta kan. Iya betul. Jadi itu langsung lompatnya ke pemikiran saintifik gitu. Nah, tapi ya inilah realita kita. Kalau saya sendiri sebagai seorang yang mendapat berkah karena ada kemajuan teknologi seperti ini, ya mudah-mudahan ini harapan teologis lagi kalau ya ini, mudah-mudahan itu pemikirannya semakin bisa disebarkan ke banyak orang. Dan mungkin suatu saat
Indonesia menjadi semakin lebih maju karena memang pemikirannya yang theological tadi itu merambat pelan-pelan ke yang logis, kemudian sampailah kepada positivisme atau saintifik, karena itu akan sangat membantu untuk tadi kita ini tidak benci buta atau suka buta. Ini menurut saya gini, tetap aja gimana pun juga orang ngambil keputusan berdasarkan like or dislike. Iya. Itu ujungnya begitu. Mau orang pintar, mau orang bego, tetap aja ujungnya like or dislike. It's about feeling. Perasaan kan, perasaan atau pengalaman gitu loh. Iya. Mengenai itu. Nah, kita ambil contoh misalnya seperti jualan aja, Pak. Ini saya lihatnya seperti jualan ya. Misalnya kita tahu sesuatu yang bad, sesuatu yang buruk, kebiasaan di masyarakat sesuatu yang buruk ya. Misalnya makanan selama ini nih makanan jorok misalnya, dan kita mau jualan makan sehat. Nah, intinya kan bagaimana cara kita memenangkan itu kan? Iya, Kita memarketing. Iya, ujung-ujungnya lagi balikan marketing, Pak. Jadi kita sih Iya. memang maunya kita ngomong sama orang kalau bisa dengan cara metafisikal gitu ya, atau dengan cara positive science. Lu makan begitu tuh nggak sehat, kan gitu. Mereka bisa mengerti dan mereka bisa berubah gitu kan pola hidup mereka. Walaupun misalnya nggak beli makanan kita mungkin. Kan kita maunya begitu, Pak. Tapi realitanya itu kan tidak akan pernah terjadi, Pak. Nggak akan pernah terjadi. Banyak kan orang misalnya, anggaplah rokok lah. Siapa sih yang nggak tahu rokok itu nggak sehat, Pak? Saya rasa semua orang yang perokok tuh tahu ya, itu nggak sehat ya. Gitu. Mereka tahu itu seharusnya mereka nggak lakukan gitu. Buang duit, terus udah gitu bikin kesehatan buruk dan lain-lain sebagainya. Kan gitu kan. Kita ngomongin mereka, itu nggak sehat, itu buang-buang duit segala macam. Tahu nggak mereka? Tahu, Pak. Ngerti gak? Ngerti. Iya. Tapi untuk Memilih yang dia suka. Kembali Iya. lagi ya. Balik lagi ke situ, like or dislike, itu masalah like or dislike dan itu masalah habit kan sebenarnya. Iya, tertanam kuat di otak kalau kita menggunakan bahasa tadi. Iya. Itu tertanam Iya. kuat di otak gitu ya. Betul, udah tertanam kuat di otak. Kalau lagi ngapain nih enaknya ngerokok gitu. Nah itu kan the problemnya kan di situ kan. Ada software-software tertanam di dalam bawah sadarnya yang membuat dia melakukan hal itu kan. Nah, bagaimana cara ngelepasin itu? Itu yang saya rasa nggak bisa dengan cara logis gitu. Itu saya nggak rasa nggak bisa. Mesti dengan cara marketing mungkin masih lebih bisa. Misalnya nih kita punya produk yang lebih bagus gitu, tetap aja orang-orang ujungnya tuh beli karena keren, kan gitu. Beli karena lagi tren, lagi ngetren, teman-teman gue semua lagi pakai, kan gitu. Ujung-ujungnya gitu, Pak. Itu realita, Pak. Ya, realitanya begitu memang ya. Realitanya begitu, walaupun orang pintar, walaupun orang yang IQ-nya paling tinggi juga, setahu saya begitu juga, Pak, sama. Itu that's how human works gitu. Betul gak sih, Kak? Iya, ya memang tadi sudah jelas pada dasarnya otak kita begitu. Nah, supaya bisa lompat itu apa? Kalau saya ya ini ya Indonesia memerlukan pemimpin yang seperti itu. Kalau saya melihat 10 tahun terakhir itu Jokowi sudah melakukan itu, tapi ya memang tantangannya itu luar biasa. Tapi jelas itu mengubah gitu. Nah, apakah kebebasan ini akan maju? Nah, semoga aja ini berharap nanti kita memiliki pemimpin yang visioner, karena itu akan membantu mengubah luar biasa. Tapi ya sekali lagi, apakah kita punya orang yang punya kualitas itu untuk menduduki kursi yang terhormat itu? Sementara ini kan jagonya 3, waduh kita kok gini semua. ya, tapi itu realita kita. Ada siapa tahu di beberapa bulan ke depan nanti kita bisa melihat visi pemikiran-pemikiran jauh sehingga kita bisa menjawab pertanyaan ini, apakah kita bisa keluar nih dari theological ini, ya lumayan lah masuk ke metafisik, kemudian ya syukur-syukur bisa masuk ke saintifik. Itu sangat terpengaruh oleh pemimpin besar di bangsa kita ini ya. Semoga nanti setelah kita beberapa bulan ke depan ini mendengar, melihat, memperhatikan ya, apa sih yang mau disampaikan oleh mereka. Tapi kalau saya sendiri ya, Jokowi luar biasa karena sudah mendobrak banyak hal
dan menyediakan infrastruktur maupun suprastruktur ya. Infrastrukturnya kan kelihatan ya, suprastrukturnya kan kebebasan berpikir ini kan, itu sudah disediakan gitu. Nah, mudah-mudahan dampaknya nanti tidak terputus oleh pemimpin yang baru. Kalau terputus, waduh, tambah berat lagi. Ya, itulah. Realitanya kan tadi kita ini banyakkan orang di theological stage kan, intinya apa kata guru agama itu yang benar kan, kurang lebih begitulah. Betul sekali. Itu kan levelnya di situ, nggak berani mempertanyakan. Nah, metafisikal ini kan mungkin lebih bisa mempertanyakan ya. Jadi Ya. mempertanyakan lebih realita gitu. Nah, kalau positif scientific stage ini kan kalau ngomong Berani menguji. Berani Ya, menguji. berani menguji kan, masih ada Ya. bukti kan, gitu. Ya. Buktinya apa? Perbedaannya mungkin gini ya, theological stage ini cuma percaya buta, terus kalau misalnya metaphysical ini mungkin lebih ke yang akal sehat begitu kan. Oh Ya. ini masuk akal apa enggak gitu. Nah kalau positive thinking scientific stage ini kan sampai ke buktinya mana kan gitu kan. Ya. Kurang lebih begitu ya, betul Pak? Iya, itu yang saya pahami begitu. Oke. Mungkin karena motivasinya Pak. Buat apa sih kita pindah ke situ? Kita dari theological stage ke metaphysical nih ke scientific ini buat apa gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang dalam dunia akademik itu dipertanyakan, ngapain sih kita soro-soro melakukan pemberdayaan komunitas. Mereka itu merasa itu is the best-nya mereka gitu. Di riset sosiologi itu kan ada istilahnya kisah klasik gitu. Jadi mau membantu anak-anak jalanan untuk kita menganggap hidupnya lebih baik gitu ya. Mereka justru menganggap ini cara hidup yang terbaik buat mereka gitu. Yes. Nah itu ya sama seperti ini kan kondisinya. Ngapain sih pindah dari theological ke metaphysical, berkembang lagi ke positif kan gitu. Sekali lagi ini gerakan sosial. Ya mana yang nanti akan lebih banyak gitu. Itu aja, nanti kalau apa yang lebih banyak diikuti ya itu akan lebih banyak orang terpengaruh untuk sampai ke sana. Dan memang itu choice, itu pilihan gitu. Jadi kalau kita misalnya mengendorse, ayo kita sampai ke sini itu ya karena sebenarnya kita yakin itu lebih baik. Memang ini pemikiran ini nih three stage ini pada dasarnya semua orang punya pertanyaan yang butuh jawaban, Pak. Betul sekali. Iya kan? Dan orang kadang-kadang ngambil jawaban segila mungkin mereka terima aja daripada nggak ada jawaban. Iya, betul sekali. Iya kan? Betul sekali. Betul. Nah, yang penting ada jawaban. Yang penting ada jawaban karena ada kebutuhan itu kan. Nah, banyak orang ya sebenarnya berharap sih yang positive scientific stage ini kan, yang istilahnya jawaban yang tepat bisa dibuktikan gitu. Maksudnya yang wah ini ada rumusannya nih. Kalau begini tambah begini jadi begini gitu. Semua orang juga maunya begitu. Kan gitu kan sebenarnya. Tapi masalahnya banyak hal yang orang masih nggak ngerti kan. Orang masih nggak ngerti. Bukan hanya banyak sekali. Banyak sekali kan yang belum terbukti gitu. Terus gitu turun pangkat tuh, turun ke metafisikal kan. Metafisikal yang istilahnya ya logikanya gimana sih gitu, kita ngeraba-raba kan gitu. Masih pakai logika nih. Ya kalau misalnya itu juga nggak ada jawaban, kayaknya banyakkan orang ngambil yang terakhir tuh. Ya udahlah, ini karena ada kekuatan supranatural gitu kan. Iya. Gitu kan. Menghubungkan apa yang tidak ada hubungannya ya. Itu suatu fitur manusia yang memang dari sononya begitu kan, ada kemampuan untuk itu. Saya malah ngeliatnya itu sebagai kemampuan sih, maksudnya sebagai sesuatu yang memang ya begitu. Kalau nggak ada itu juga banyak hal yang kita nggak ketemu, Pak. Iya, makanya kan itu sebagai tahap-tahap yang secara keilmuan ya dibuat seperti ini, dijejakkan seperti ini. Ya bersyukurlah kita bisa berbicara, menyampaikan, kemudian berdiskusi. Ya itulah kebahagiaan kita. Siapa tahu nanti ada yang ikut berbahagia dengan ini. Demikian tanpa lagi. Oke, thank you Pak Haruka. Silakan ditutup aja Pak. Ya wis, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bercakap-cakap, membicarakan tentang ide-ide yang ada di bangsa kami, dan kami boleh
mempelajari, melihat, kami boleh mempercakapkannya. Bapa di surga, kami berdoa supaya hidup kami semakin dibangun dalam takut akan Tuhan. Kami menjadi berkat, menghasilkan karya-karya yang baik untuk bangsa dan negara kami. Sementara yang kami kerjakan adalah berbicara, bercakap-cakap, kami berdoa. Pembicaraan ini menjadi berkat. Kami memohon kepada Tuhan memberkati apa yang kami percakapkan dan bisa mempengaruhi orang lain untuk menikmati sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Haruka. Sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati kita semua.